kita itu punya tradisi nyepi itu kan banyak, ada nyepi di Pasir, nyepi Cari, nyepi Luh, nyepi Muani, terutama nyepi desa. Nyepi desa biasanya itu terkait dengan usaha desa dan itu biasa berkaitan dengan bertaruh di dalam. Nah ini kan nyepi nasional ini kemudian ditetapkan adalah untuk kaitannya dengan sasih kesange. Secara umum memang kesasih kesange itu selalu dalam semua sastra itu selalu berkaitan, terutama pada filmnya itu adalah untuk pecaruan, penetralin. Itu semua berlaku. Jadi dia semua caranya bersamaan, tetapi kemudian mengikuti tradisi nyepi besar ini kan baru-baru ditetapkannya nyepi nasional kalau orang Bali yang ini, karena beberapa desa di Bali orangnya itu bisa 3 kali loh ngikutin nyepi sekarang nasional, terus nyepi nyepi desa kayak di desa Babi Karangasem, nyepi Luh, nyepi Muani, kalau ada lagi yang ke laut masih ada nyepi, dia harus ikut nyepi Pasir, ada juga nyepi ke Ume. Nah yang sekarang ini kan sering sekali orang salah kaprah melihat pelilintangan ini atau tidak terjadi. Saya justru dulu mungkin maksudnya tidak repot, tidak terjadi perdebatan ya. Kalau zaman-zaman dulu tuh kan kita sering misalnya menetapkan galungan nadi, mentepuk ya purnama dan sebagainya, itu terjadi begini. Sekarang purnama, kamu tetapin odalan. Kalau terjadi gerhana, beda lagi. Itu harusnya besoknya kita harus mulai lagi ngodalin karena kepangan dianggap. Karena itu kita kan mengikuti Surya Chandra. Kalendernya sekarang itu kan ditiadakan lagi alih praktis nih itu. Kalau misalnya alasannya karena napi ini kita yang odalan tepuk misalnya harus di puru desa nih dan sebagainya, wenang sang maurat seni mungkin gitu. Berhak pemerintah, gubernur, pak wali kota, bupati, semua duduk bersama-sama. Kita kan punya bendesa agung, kita punya kan karena napi makin jagati puniki kadesa puniki niki fakta nyalahin napi tentutur sastra dan nah irage gerhana bulan ini pidana odalanimu ulang sekarang ini kan lebihan kan gerhana bulan nih tapi bencana ya mentepuk bencana alam misalnya gunungnya meletus masa paksaan begini tuh tahun 1963 bukankah itu bersamaan dengan Kedasi Rudra? Terpaksa kan diulang nantinya tahun 79 dilengkapi. Itu setengah jalan loh itu. Belajar dari itu. Ini terkait dengan perayaan Hari Raya Nyepi ya? Ya Saya coba kalau Nyepi sendiri kan berdasarkan tahun Saka itu konon dimulai tahun 78 Masehi itu Nyepi ya. Nah kemudian kalau kita lihat runut ya acara menuju ke Hari Raya Nyepi kan kita selalu awali dengan melasti, kemudian pecaru ya, pecaru dilanjutkan dengan penggerupukan di rumah parayangan Pawongan dan Palemahan kita. Kemudian biasanya kalau bicara ogoh-ogoh kan 1 hari sebelum Hari Raya itu diarah. Sepengetahuan Om Ngurah ini, ogoh-ogoh pertama ada di Bali itu tahun berapa Om? Tahun 1980-an. Ya, saya ingat sekali 1980 saya tamat SMA kan, Singaraja, nggak ada yang namanya ogoh-ogoh. 1980. Dan tidak serentak pun kalau ada ogoh-ogoh di seluruh Bali tidak. Di kampung saya mungkin baru 5 tahun yang lalu ya demam atau tren orang mengusung ogoh-ogoh pada saat penggerupukan. Jadi sekitar 1980-an karena 1980 saya ingat sekali masih SMA nggak ada ogoh-ogoh di Singaraja. Nah entah kapan ogoh-ogoh itu dimulai, ini mestinya ada sahabat saya Gus Kelobo Gusti Ketut Puri Arte. Jadi kira-kira kalau masih ingat ya, kalau masih ingat itu umur berapa pertama kali lihat ogoh-ogoh atau buat? Sudah dewasa, saya sudah sadar, sudah mungkin sekitar SMA lah ya.
sekitar SMA mungkin sekitar tahun 80-an lah. Ya, sekitar itu itu. baru ada, Sebelumnya ada, tapi tidak masif. Ada, saya dengar di Karangasem, saya dengar di Buleleng ada. Dengar tapi tidak nonton. Akhirnya mulai berkembang. Ada terus di Denpasar. Berkembang. Pasar sendiri sekitar 80. Ya, sekitar itulah mulai. Ya, sebelum itu juga nyepi di Denpasar enggak seketat waktu saya itu, enggak seperti sekarang. Dulu boleh kita di jalan boleh. Ya, tapi memang motor enggak ada. Motor paling motor petugas lewat, motor ambulan lewat. Itu Tapi jalan kaki boleh. tahun 80-an. Sebelumnya mungkin sekitar 70-an ya. Pertama kali Ji bikin ogoh-ogoh itu kira-kira umur berapa? Umur 19 tahun. SMA saya. Ya 18-19 saya lupa. Masih ingat nggak apa Masih ingat. ogoh-ogoh yang dibikin waktu itu pertama? Ya saya bikin waktu itu karena saya senang dengan hantu-hantu ya. Wah, saya bikin karena saya punya geng namanya waktu itu The Ghost. Ya The Ghost. Nah, Ya saya mimpin itu di Bali ada namanya The Ghost of Harley Davidson. Saya isi Harley, saya isi hantunya. Ya. hantunya apa Ji waktu itu Ji? Hantu yang pakai apa namanya tumbak arit itu. Ya yang begitulah. Naik Harley Davidson. Saya Harley Davidson. Iya. Belakangan ini banyak orang-orang yang bilang kalau ogoh-ogoh itu sebenarnya tradisi leluhur. Nah itu gimana Setuju apa enggak atau ada gimana gitu? Leluhur itu kan sebenarnya ya, kalau definisi leluhur ya siapapun, apakah orang tua kita, ibu, bapak, kakek, nenek gitu kan, yang sudah mendahului kita sebut leluhur, ya kan. R3 lah kita stanakan di Rong 3 itu leluhur. Nah, terkait dengan ogoh-ogoh ya barangkali hasil karya leluhurnya yang baru-baru ini meninggal, barangkali yang pernah ikut menjadi bagian daripada pembuatan tradisi ogoh-ogoh. Bisa saja gitu loh, tapi kalau ditarik ke persoalan leluhur yang mana itu masih jelas. Ya. Nah kalau ada leluhur mereka yang terlibat ya barangkali benar ini antara hasil karya leluhur mereka tahun 2000 atau tahun 1900. Berarti harus di rong telu dulu baru bisa dibilang leluhur gitu Ya kalau yang orang tua kita masih kan calon leluhur itu. Oh calon leluhur itu ya. Tidak diberikan izin untuk adanya pawai ogoh-ogoh. Nah tapi kemudian banyak nih anak-anak muda yang wah nak apa saya nak takut nak tetapnya pawai gitu, istilahnya bengkung lah gitu. Dengan nah gimana menurut ini soal apa namanya himbauan dari pemerintah dan sebenarnya apa yang harusnya kita lakukan gitu deh? Saya dengar sih sudah ada itu dari pemerintah Denpasar kalau salah, bahwa ogoh-ogoh yang sudah ada ini jangan diparadekan pada saat pengerupukan, tapi nanti setelah mulai mereda katanya. Ya ditunda gitu. Ya bagus sebagai bentuk ini biar mereka kecewa. Tapi bahwa ada yang ngotot-ngotot sekarang ini memang kalau saya boleh himbau ya kita nak paham juga apa itu corona. Karena pemerintah sudah melarang ya kita cobalah percaya sama pemerintah, ya janganlah keluar dulu. Toh juga tanpa ada ogoh-ogoh juga pengerupukan jalan kan. Ya jangan lagi isi bentak-bentak pemerintah gimana, nggak usah lah itu ya, karena pemerintah sudah mengambil kebijakan ini, coba kita yakini tapi itu ya pemerintah kasih tahu lah rakyat ini bahayanya karena kita sama introspeksi. Ya sama introspeksi gitu. Janganlah kita menjadi kekanak-kanakan di hadapan dunia dalam kondisi yang sangat menyedihkan seperti ini, mengatasnamakannya tradisi belum hadir lagi ngenahnya deh. Yang seharusnya diadakan betapa cerdasnya kita, betapa arifnya kita di tengah tekanan ekonomi, tekanan sebagainya, bahwa kita sangat diberikan oleh para leluhur kita justru kebijakan yang fleksibel sekali. Dan kalau merasa tidak nyaman, coba matur yang hidup pedande, matur yang manen mendue genah niki penikan guru wisesane. Kalau saya sangat berpihak pada himbauan Presiden Jokowi, pada Pak Koster, pada wali kota Pak Raimandre dan sebagainya itu. Kenapa itu? Tenang yang nyalahin sastra. Kipos mayor, boy benar sekali. Justru kalau dia tidak mengambil
keputusan itu kita boleh mempertanyakan keselamatan manusia itu pertama pawongan pelemahan iki berlaku, agama iki berlaku, artinya dalam pengertian kita ya. Berarti dalam sastra pun disebutkan bahwa memang dalam kondisi force majeure, dalam Guru kondisi Wisese. bencana, yang diutamakan adalah Keselamatan manusia. keselamatan manusia. Nggak pernah saya membaca Bukan upacara. bukan upacara. Upacara justru jadi nomor sekian. Nomor sekian, keselamatan manusia dahulu.